Kita lanjut ya di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di sesi ketiga ya di pengantar ekonomi makro ya. Nah, hari ini kita akan belajar ya, kita akan membahas tentang pendapatan nasional ya. Tanggalnya belum saya rubah nih. Tanggalnya berarti tanggal 1. Sudah terlihat ya. Baik, di mata kuliah ini kita hari ini berbicara tentang pendapatan nasional ya. Pendapatan nasional berarti ini pendapatan pemerintah ya secara nasional. Ini apa saja sih pundi-pundi atau pendapatan-pendapatan yang diinikan untuk secara nasional ya yang ada di Indonesia. Ini apa saja sumber-sumber pendapatannya di sini. Nah, tujuan dan manfaat mempelajari pendapatan nasional setelah teman-teman mempelajari ini diharapkan teman-teman nanti mengetahui kemampuan dan pemerataan perekonomian masyarakat dan negara. Yang kedua adalah memperoleh taksiran yang akurat ya tentang nilai barang dan jasa dalam 1 tahun. Yang ketiga adalah membantu pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan ya. Yang keempat mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian suatu negara ya. Kemudian yang manfaatnya di mana kita juga akan mengetahui tentang struktur ya perekonomian negara, baik itu negara agraris ya, baik itu negara industri, baik itu jasa ya. Yang kedua adalah mengetahui pertumbuhan perekonomian negara ya dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Yang ketiga dapat membandingkan perekonomian antar daerah. Yang keempat dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain. Yang kelima dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi di situ. Pendapatan nasional di sini ya berarti adalah nilai barang dan jasa yang diproduksikan suatu negara ya dalam 1 tahun tertentu. Nah, ini adalah pendapatannya, baik itu berupa barang, baik itu berupa jasa ya yang diproduksikan suatu negara dalam 1 tahun tertentu. Dalam konsep yang lebih spesifik juga bisa dibedakan nih, ada 2 istilah di sini. Ada yang pertama ada produk nasional bruto atau VNB ya, atau gross national product ya dalam turun GNP. Ada 2 adalah produk domestik bruto atau PDB atau gross domestic product ya, GDP di sini. Nah, GDP atau PDB ya itu adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi ini adalah milik warga negara ya tersebut dan warga negara asing gitu ya. Dan negara asing. Ini adalah nilai PDB. Nah, konsepnya adalah domestik sama dengan batas wilayah negara. Itu konsepnya. Kemudian beda dengan GNP atau PNB. PNB adalah berarti nilai barang dan jasa dalam satu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi hanya milik warga negara tersebut saja. Konsepnya adalah kewarganegaraan konsepnya. Nah, ini bedanya ya antara gross domestic product GDP versus gross national product. Nah, ini contoh. Ini dikatakan di sini ya sebagai Indonesia dan ini adalah Malaysia. Nah, ketika kita berbicara tentang GDP, GDP di sini berarti adalah hanya lingkup di Indonesia, satu wilayah Indonesia yang ada di wilayah Indonesia tinggalnya. Ini GDP. Dia adalah warga negara Indonesia asli dan dia pun warga negara asing yang ada di Indonesia. Itu adalah gross domestic product. Tetapi berbeda dengan gross national product. Kalau gross national product adalah sama-sama warga negara Indonesia. Satu warga negara Indonesia yang tinggal di Indonesia. Yang kedua misalnya dengan negara Malaysia. Ada warga negara Indonesia yang ada di Malaysia. Ini adalah GNP di sini. Ini adalah gross national product. Ini perbedaan antara gross domestic product dengan gross national product. Konsep lain dari pendapatan nasional yang pertama adalah produk nasional neto atau PNN atau net national product atau NNP ya itu ya. Kemudian yang kedua ada lagi net national income ya NNI
Ada lagi yang ketiga adalah pendapatan perseorangan atau PP ya, atau personal income ya, PI. Kemudian yang keempat adalah disposable income ya, DI ya. Kita bahas satu persatu yang tadi. Yang pertama adalah produk nasional neto atau PNN atau net national product ya, NNP. Nah, PNN atau NNV, PP di sini adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa dalam 1 tahun tertentu. Jadi NNP sama dengan GNP dikurangi dengan depresiasi. Nah, itu adalah NNP ya, Net National Product. Yang kedua, ada namanya Net National Income, NNI. Nah, Net National Income ini adalah Net National Product yang dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi jika ada subsidinya. Pendapatan nasional ini bersih ya, meliputi pendapatan rumah tangga, bisnis ya, dan pemerintah di sini. Nah, ini NNI berarti kan NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Nah, ini adalah Net National Income. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya pendapatan perseorangan atau PP atau personal income. Nah, personal income atau PA di sini adalah total pendapatan individu dari upah atau perusahaan investasi dan usaha lainnya. Ini adalah jumlah dari semua pendapatan yang diterima oleh semua individu ya atau rumah tangga selama periode tertentu. Nah, VI sama dengan NNI ditambah dengan transfer payment, dikurangi dengan laba ditahan, dikurangi dengan pajak perseroan, dikurangi asuransi, dikurangi jaminan sosial. Ini adalah pendapatan personal income atau pendapatan perseorangan. Kemudian ada lagi disposable income, DI. Nah, disposable income ini dikatakan adalah total personal income dikurangi dengan pajak langsung. Jadi DI sama dengan VI dikurangi dengan pajak langsung. Ini contoh ya. Ada namanya produk domestik bruto, GDP. GDP misalnya ex rupiah. Kemudian pendapatan neto dari luar negeri atas faktor produksi. Ini adalah ex rupiah. Ditambahkan ya antara produk domestik bruto ditambah dengan pendapatan neto terhadap luar negeri. Nah, ini namanya adalah produk nasional bruto atau GNP. Nah, GNP ini biasanya akan ada namanya penyusutan. Ketika ada penyusutan, nah ini muncul namanya produk nasional neto atau produk nasional bruto dikurangi penyusutan. Ini adalah produk nasional neto. Kemudian kurangi pajak tidak langsung. Maka muncul adanya pendapatan nasional bersih, NNI. Nah, pajak tidak langsung ini berarti pendapatan nasional bersih ini adalah produk nasional neto ini dikurangi pajak langsung, ketemu pendapatan nasional bersih dalam X rupiah. Kemudian, untuk mendapatkan pendapatan nasional ini biasanya nanti ada pengurangnya. Apa Pak pengurangnya? Laba ditahan pengurangnya. Kedua apalagi? Iuran jaminan sosial. Kemudian apalagi? Asuransi dalam X rupiah. Ini dijumlahkan jadi satu, ditambahkan di sini ketemulah X rupiah. Kemudian ada lagi namanya biaya namanya transfer payment. Nah, ada biaya transfer ya. Nah, berapa biaya transfer payment di sini? Ketika di sini ada yang namanya biaya transfer payment, dikurang aja nih. Dalam X rupiah ini dikurangi dengan total ini ya. Berapa? Kemudian ditambah dengan transfer payment. Ini adalah pendapatan perorangan atau VI. Ini. Kemudian apalagi dikurangi pajak langsung, dikurangin pajak langsung. Maka ini adalah pendapatan bebas atau DI sini. Pendapatannya. Ini ada contoh. Untuk memberikan gambaran tentang perhitungan yang namanya pendapatan nasional ya. Di bawah ini kita diberikan ada contoh bagaimana cara menghitung pendapatan nasional dalam suatu negara. Angka-angka berikut hanyalah merupakan contoh aja ya, agar memudahkan kita untuk berpikir ini dalam satu hal rupiah ya. Ini bukan data yang diambil dari
pemerintah. Ini hanya pemahaman saja. Yang pertama ada namanya GDP, Gross Domestic Product. Gross Domestic Product misalnya adalah 156.000 miliar. Ya. Kemudian ada lagi produk yang dihasilkan oleh masyarakat asing di dalam negeri sebesar 26.000 ya dalam miliar rupiah. Nah, kemudian GDP dikurangi dengan produk yang dihasilkan masyarakat asing di dalam negeri ya. Ketemu di situ adalah 156.000 dikurangi 26.000, ketemu 130.000. Biar gampang ya, nggak usah pakai rupiahnya, miliar rupiahnya ya. Nah, kemudian produk yang dihasilkan masyarakat asing tadi ya, ketika sudah dikurangi dengan GDP menjadi pengurang di GDP gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya dikurang ini, ada namanya produk yang dihasilkan masyarakat nasional luar negeri, ada 10.000. Maka ini namanya adalah GNP, Gross National Product, 140.000. Nah, pada 130.000 ditambah dengan 10.000, maka 140.000. Nah, kemudian ada lagi penyusutan dan penggantian barang modal. Penyusutan dan penggantian barang modal ini adalah 15.000. Maka dikurangin, ketemulah adalah NNP, Net National Product, 125 juta. Kemudian ada lagi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini adalah 22.000. Atau dikenal dengan nama NNI ya. Ini adalah Net National Income ya. Atau dikenal dengan nama NI, National Income. Ini adalah sebesar 103.000. Kemudian ada lagi namanya dana sosial ya. Dana sosial sebesar 3.000 ya. Kemudian laba ditahan sebesar 6.000. Kemudian pajak perusahaan atau perorangan 12.000. Ditambahkan nih jadi 1, ketemu 21.000. Kemudian 103.000 ini dikurangi dengan 21.000, maka ketemulah di sini 82.000. Kemudian ada lagi biaya transfer pemerintah, pembayaran pindahan pemerintah ya sebesar 8 juta. Maka dikurangin, ketemulah VI-nya, personal income-nya adalah 74.000. Personal income dikurangi dengan adanya pajak langsung sebesar 4.000, maka dikurangin, ketemu DI, disposable income sebesar 70.000. Kemudian ada lagi tabungan ya atau saving di situ sebesar 15.000, maka dikurangin ketemu adalah pengeluaran konsumsi perorangan sebesar 55.000. Nah, ini contoh gambaran ya untuk menghitung pendapatan nasional. Nah, kemudian ada lagi contoh soal untuk disposable income atau DI. Diketahui misalnya ada suatu data keuangan yang memperoleh suatu negara X ya dalam sebagai berikut. Ada di situ namanya ada yang namanya GNP. GNP-nya 1.500 miliar. Kemudian pendapatan WNA di dalam negeri, warga negara asing di dalam negeri itu sebesar 350 miliar. Kemudian adanya penyusutan barang. Barang yang penyusutan itu sebesar 215 miliar. Kemudian ada lagi pajak tidak langsung sebesar 175 miliar. Ada lagi laba ditahan sebesar 80 miliar ya. Ada lagi pajak perseroan 35 miliar ya. Ada lagi jaminan sosial sebesar 50 miliar ya. Ada lagi biaya transfer payment ya sebesar 65 miliar. Ada lagi pajak langsung sebesar 85 miliar. Nah, berapakah besar disposable income? Kita lihat sini. Pertama, penyelesaiannya adalah cari GNP. GNP itu adalah GDP ditambah dengan produk WNI di dalam negeri, di luar negeri dikurangi produk warga negara asing yang ada di dalam negeri. Berarti GNP sama dengan 1.500 miliar dikurangi 350 miliar. Maka GNP adalah 1.150 miliar. Kedua, setelah ketemu GNP, kemudian cari yang namanya NNP. NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Berarti NNP sama dengan 1.150 miliar dikurangi penyusutan tadi sebesar 215 miliar. Maka ketemu adalah 935 miliar. Yang ketiga, cari namanya NNI. Ya. NNI sama dengan NNV dikurangi pajak tidak langsung. Maka NNI adalah 935 miliar tadi dikurangi 175 miliar. Maka ketemunya adalah 760 miliar. Yang keempat adalah cari PI-nya.
PI sama dengan NNI ditambah transfer payment, dikurangi dengan laba ditahan tadi, ditambah pajak perseroan, ditambah dengan jaminan sosial. Maka ketemulah NNI-nya 760 miliar, ditambah 65 miliar, nah ini tambahkan dulu, kemudian hasilnya dikurangi dengan 80 miliar, ya pajak laba ditahan, kemudian ditambah pajak perseroan 35 miliar, ditambah jam sos 50 miliar. Maka ketemunya adalah 825 miliar dikurangi dengan 165 miliar. Berarti PI sama dengan 660 miliar. Yang kelima adalah DI. DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. DI berarti adalah 660 miliar dikurangi 85 miliar. Berarti DI sama dengan 575 miliar. Kemudian kita berlanjut ke pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini adalah harga yang berlaku dan ada yang namanya harga tetap atau harga konstan. Harga berlaku adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu tahun yang dinilai menurut harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut. Dengan harga berlaku, maka nilainya pasti meningkat setiap tahunnya ya. Sebentar, laptop saya lowbat nih. Oke, saya ulangi. Harga berlaku itu adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu tahun yang dan dinilai menurut harga ya. Dikurangi harga-harga yang berlaku pada tahun tersebut. Dengan harga yang berlaku, maka nilainya pasti meningkat setiap tahunnya. Dikarenakan adanya kenaikan harga, adanya pertambahan fisik barang dan jasa, yaitu adalah harga-harga yang berlaku. Kemudian ada lagi harga tetap atau harga konstan. Yaitu adalah harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu. Misalnya, tahun sebelumnya yang seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun yang lain ya atau tahun berikutnya. Ini juga disebut juga sebagai pendapatan nasional real. Nah, bila kita menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi ya, maka yang digunakan sebagai dasar harga konstan. Ini ada contoh perhitungan harga konstan nih. Berikut adalah jumlah produksi 3 jenis industri dan harga jual masing-masing produk ya pada tahun 2010 dan tahun 2015. Misal, ada dua kondisi di sini. Di mana ada kondisi tahun 2010, kondisinya adalah ada industri A di sini yang menghasilkan jumlah produksi sebanyak 1000 unit. Kemudian ada harga jual per unit dalam rupiah adalah sebesar 5.000 ya. Kemudian ada lagi nilai produksi dalam rupiah. Berarti 1.000 kalikan dengan 5.000 sama dengan 5 juta. Yang kedua, industri B. Jumlah produknya adalah 2.000. Maka harga jual per unitnya adalah 6.000. Berarti 2.000 kali 6.000 sama dengan 12 juta. Yang ketiga yang C adalah 800. Berarti harga jual per unitnya adalah 10.000. Berarti kalau 10.000 berarti 800 kalikan dengan 10.000 berarti 8 juta. Ini adalah sebesar 25 juta. Nah, totalin kan 5 juta tambah 12 juta tambah 8 juta. Ketemunya adalah 25 juta. Kemudian kondisi tahun 2015. Nah, kondisi tahun 2015 ini ada industri A misalnya dengan jumlah produksinya 1.250. Kemudian harga jual per unitnya dalam rupiah 6.000. Maka dikalikan ketemu 7.500. Industri B di sini jumlah produksinya adalah 2.250. Maka harga jual per unitnya adalah 8.000. Dikalikan nih. Nah, ketemu 18 juta. Industri C adalah jumlah produksinya adalah 1.000. Maka harga jual per unitnya dalam rupiah 12.000. Dikalikan ketemu 12 juta. Maka nilai produksinya dalam rupiah tadi sebesar 37.500.000.
pertumbuhan nilai produksi selama tahun 2010 ya sampai dengan tahun 2015 ini dihitung ya dalam harga berlaku. Nah, di sini. Berarti ini ada delta NP sama dengan 37.500 ya. Dikurangi dengan 25 juta ya, dibagi dengan 25 juta. Nah, ini harus dibagi. Ininya kurang geser ininya ya. Oke, nggak apa-apa ya. Ininya dikurang nih. Save for interaction-nya. Nah, ini dibagi. Nah, jadi GNP ini berarti ini 37.500 ini dikurangi dengan 25 juta dibagi 25 juta. Nah, kurangin dibagi ya kan? Maka ketemunya adalah 0,50 dikali 100%, ketemu adalah 50%. Nah, kemudian ada lagi yang berikutnya ini, nilai produksi tahun 2015 ya dalam harga konstan ya dalam tahun 2020. Maka industri A di sini dengan jumlah produksi dalam unitnya adalah 1.250 ya. Kemudian harga jual per unitnya dalam rupiah adalah 5.000 ya. Maka dikalikan nih. 1.250 ini dikali 5.000 ketemu 6.250 juta. Kemudian industri B-nya adalah 2 ini sebesar 2.250 dikalikan dengan 6.000 maka ketemu 13.500. Kalau di industri C adalah 1.000 tadi kalikan dengan 10.000 maka ketemu produksinya adalah 10 juta. Tambahkan nih berarti 6.250 ini tambah dengan ini tambah dengan 10 juta ketemunya 29.750. Maka pertambahan nilai produksi selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 jika dihitung dalam konstan nih tahun 2010 maka delta NP ya ini ya. Delta NP itu nah sama dengan ini. Dikurang lagi nih. Berarti 29 ini juta 750 ini dikurangi 25 juta dibagi 25 juta. Maka ketemunya adalah 0,19 ya atau sebesar 19%. Dengan demikian berarti harga selama tahun 2010 sampai tahun 2015 secara real ya nilai produksinya hanya mengalami peningkatan sebesar 0,19 atau sebesar 19%. Kemudian selanjutnya kita berbicara tentang yang namanya ini. Yang namanya pendapatan nasional ya, harga pasar ya, dan harga faktor di situ. Nah, di sini ada yang namanya harga pasar. Harga pasar itu apa? Adalah harga yang jika diperhitungkan, di perhitungan nilai barang yang menggunakan harga yang dibayar oleh pembeli di situ. Itu adalah harga pasar. Ada lagi harga faktor. Nah, harga faktor itu jika diperhitungan nilai barang ya menggunakan harga faktor produksi ya untuk memproduksi barang tersebut. Jadi harga pasar itu adalah harga faktor tadi ditambah dengan indirect tax ya dikurangi dengan subsidi yang ada. Ini adalah harga pasar. Kemudian ada lagi masalah perhitungan ganda. Dalam perhitungan GNP ya yang dihitung adalah seluruh nilai dari barang dan jasa yang akhir atau yang final product. Sedangkan barang antara atau intermediate good ya tidak diikutsertakan di situ. Contoh, GNP akan memasukkan roti, tetapi tidak memasukkan gandum. Ya. GNP akan memasukkan mobil, tetapi tidak memasukkan unsur baja dalamnya. Dalam pendekatan arah penghasilan, masalah perhitungan ganda diselesaikan dengan menggunakan metode dari nilai tambah itu. Nilai tambah itu adalah value added ya. Nah, di mana value add ini
adalah merupakan nilai selisih antara nilai penjualan perusahaan dengan nilai pembelian bahan mentah serta jasa perusahaan lainnya. Itu adalah nilai tambah. Bagaimana nih pengukuran pendapatan nasional nih? Pengukurannya dengan menggunakan berbagai macam perhitungan. Ada perhitungan pendapatan nasional, ini ada 3 metode atau 3 pendekatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah metode produksi atau production approve ya. Yang kedua adalah metode pendapatan, income approve ya. Yang ketiga adalah metode pengeluaran atau expenditure approve. Kita bahas satu persatu. Metode yang pertama adalah metode produksi atau pendapatan nasional dihitung dari nilai tambah atau value ya, value add ya, yang diciptakan dalam suatu proses produksi. Sehingga metode ini menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh perusahaan di berbagai lapangan usaha ya di dalam perekonomian. Ini adalah pendapatan nasional dihitung dari nilai tambah, metode produksi. GDP ini menurut lapangan usaha nih, ada berbagai macam lapangan usaha yang ada di Indonesia. Yang pertama bisa juga dihitung dari pertanian ya, ada peternakan, ada kehutanan ya, ada perikanan ya. Yang kedua, ada pertambangan dan penggalian yang dari hasil alam. Ada lagi apa? Industri pengolahan. Ada lagi listrik ya, berupa gas dan ada air. Yang kelima adalah bangunan. Yang keenam adalah perdagangan ya, dalam hal ini hotel dan adanya restoran. Yang ketujuh adalah pengangkutan dan komunikasi. Yang ke-8 adalah keuangan ya, dalam hal ini sewa dan jasa perusahaan. Yang ke-9 adalah jasa-jasa lain termasuk dalamnya pemerintahan. Ini adalah GMP. Rumus dengan metode produksi, rumusnya di sini. Nah, ada metode pendekatan produksi. Gimana metode pendekatan produksinya? Metode pendekatannya ada Y sama dengan Q1 dikalikan dengan P1 ditambah Q2 dikalikan dengan P2 tambah dan seterusnya, tambahkan dengan Qn dikalikan dengan Vn. Gimana? Y adalah pendapatan nasional, P1 adalah harga barang ke-1, Pn adalah harga barang ke N, Q1 adalah jenis barang ke-1, Qn adalah jenis barang ke N di sini. Nah, ini contoh. Contoh perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi. Contohnya gini. Ini ada tabel nilai akhir dan nilai tambah beberapa barang ya, di mana ini ada nama barang, ada nilai akhir, ada nilai tambah, dan ada perhitungan nilai tambah di sini. Contoh kapas. Kapas ini berarti nilai akhirnya adalah 10.000. Sementara nilai tambahnya 10.000. Dari mana? 10.000 ini dikurangi dengan 0 ya, karena dia ada pertama. Terus 10.000. Benang, nilai akhirnya 15.000. Dari mana Pak 15.000 ini? 15.000 ini dikurangi dari kapas. Kan benang itu kan berasal dari kapas. Kurangin 10.000 ketemu 5.000. Maka nilai tambahnya 5.000. Kemudian kain. Nah, kain ini kan merupakan bagian dari kapas dan bagian dari benang. Maka kain ini adalah 18.000 ini dikurangi dengan 15.000 yang ini ketemu 3.000. Maka 3.000. Kemudian baju anak. Nilai akhirnya 25.000. Maka nilai tambahnya 25.000 dikurangi 18.000. Ketemu adalah 7.000. Total nilai akhir di sini adalah 68.000. Sementara mendapatkan nilai tambah produksinya sebesar 25.000. Ini adalah nilai perhitungan pendapatan nasional dari pendekatan produksi. Kemudian contoh 2. Ini ada kegiatan nih, kegiatan penebangan kayu misalnya. Penebangan kayu jenis kegiatan ini mempunyai nilai produksinya adalah 100.000. Ya, maka nilai tambahnya 100.000. Tapi ketika kayu sudah ditebang tadi, kemudian digergaji ya, kemudian ada penggergajian kayu, ternyata produksi yang diinikan 400.000. Berarti nilai tambahnya itu menjadi barang yang tadinya masih kayu, kemudian sudah digergaji ya, bukan lagi bentuk batangan pohon, maka 400.000 dikurang 100.000, ketemu 300.000. Yang ketiga, ada pembuatan perabot, artinya mau dibuat sofa, mau dibuat kursi, buat meja, dan apapun itu, berarti dari kayu ini, maka muncul harganya jadi mahal. Jadi 1.200. Berarti nilai tambahnya adalah 1.200 ini dikurangi dengan 400.000, ketemu 800.000. Kemudian lagi,
Setelah dijual, ini masih produsen, ini adalah sudah mulai distribusi, penjualan, sudah promosi dan marketing di sini masuknya. Berarti jadinya 1.600, 1.600.000 ini dikurangi nih dengan 1.200.000 ini, maka ketemunya 400.000. Maka nilai tambah yang dihasilkan dari mulai penebangan kayu sampai dengan dijual menjadi perabot adalah 1.600.000. Ini nilai tambah untuk biaya produksinya. Yang kedua, ada yang kedua namanya metode pengeluaran. Metode pengeluaran di sini berarti bagaimana cara menghitung pendapatan nasional. Cara menghitung pendapatan nasional ini melalui pendekatan pengeluaran yang dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran ya dari berbagai sektor ekonomi, seperti sektor ekonomi rumah tangga, seperti perusahaan ya, seperti pemerintah dan masyarakat luar negeri suatu negara selama 1 tahun. Itu adalah metode pengeluaran. Ini rumusnya dengan metode pengeluaran Y sama dengan C plus G plus I plus dalam kurung X min M, di mana Y adalah pendapatan nasional GDP ya, C adalah consumption, di sini adalah konsumsi rumah tangga, G adalah government expenditure, pengeluaran pemerintah, I adalah investasi atau pengeluaran produsen, X adalah ekspor, M adalah impor di situ. Contoh, suatu negara mempunyai data pendapatan nasional sebagai berikut. Yang pertama, konsumsi masyarakat katanya 90 juta misalnya. Pendapatan laba usahanya 20 juta. Kemudian pengeluaran negara sebesar 130 juta. Pendapatan sewa adalah 40 juta. Pendapatan investasi adalah 50 juta. Ekspornya adalah 15 juta. Impornya 20 juta. Maka hitung pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Ini sama nih. Nanti jadi tugas nih ya. Gimana rumusnya menggunakan yang ini. Nanti tugasnya saya upload di pertemuan keempat. Kemudian, ada lagi metode ketiga adalah metode pendapatan. Gimana metode pendapatan? Ya, sebentar, kalau ini kan gampang ya sebenarnya. Tinggal tambahkan saja semuanya, cuma yang jadi masalah nanti kan di sini hanya ekspor dan impor yang dikurangin. Dok, ini kalau misalnya kita bahas nih, nggak jadi tugas. Ini kan berarti ekspor dan impor di sini doang ya, pengaruhnya ya. Mereka kan tadi semua biaya mulai dari konsumsi, pendapatan, pengeluaran negara segala macam kan ini semua ditambah semua. Ya kan? Pengeluaran pemerintah, investasi ya, tambah semua. Berarti kalau dihitung gimana Pak? Jumlahin aja kalau dihitung semuanya. Ini berarti dari sini nih sampai sini. Sampai dengan pendapatan investasi ini semua ditambah. Nah, kemudian yang dua ini nih, ekspor dan impor ini merupakan selisih. Apa yang dikurangi Pak? Yang dikurangi itu ekspor kurangi impor. Jadi yang ini dikurangin. Nih, tandanya ke sini. Ini yang dikurangin. Sehingga kalau ini yang dikurangin, nih, ya kan? Berarti ini tinggal berapa nih? 5 juta ya, selisihnya ya. Berarti selisihnya minus ya. Nah, berarti kalau misalnya 5 juta, itu, Pak. Ya, ini 5 juta. Nah, berarti kan tinggal tambah aja. 90 juta ini tambah 20 juta, tambah 130 juta, tambah 40, tambah 50, dikurangi dengan minus ini. 15 juta dikurangi dengan 20. Berarti ini lebih banyak impor ya? Banyak impor. Nah, ini kan Betul, ekspor Pak. dikurangi impor. Nah, berarti kalau ini jadi minus apa jadi plus? Impornya. Minus, Pak. Minus ya. Berarti kalau minus, Minus. tambahin semua dikurangi dengan 5 juta. Jadi berapa hasilnya? Rp325 juta, Pak. Oke, 325 juta. Ini gampang ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya tentang metode pendapatan. Nah, metode pendapatan ini adalah metode pendapatan dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Dia merupakan pendapatan hasil dari jumlah seluruh penerimaan ya yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu negara selama 1 tahun periode atau 1 tahun. Nah, hal ini yang termasuk faktor produksi itu ada apa? Tenaga kerja. Kedua adalah modal ya. Kemudian ketiga adalah tanah ya.
dan keahlian atau kewirausahaan yang Anda bisa. Ini ada pendapatan. Bahkan di sini semua termasuk dalamnya modal, tenaga kerja, tanah dan sebagainya juga sama masuk di sini. Nah, ini rumus yang digunakan. Dengan demikian, maka pendapatan nasional menurut metode penerimaan ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Di mana Y adalah pendapatan nasional, R adalah rent, berarti kan rental ya, di sini sewa, ya W itu adalah wage, yang berarti adalah upah atau gaji, I adalah interest, berarti bunga, P adalah profitnya. Tambahkan semua tuh pendapatan nasional. Mulai dari dapat dari sewa, dapat dari upah, dapat dari bunga, ya, dapat dari profit atau keuntungan. Nah, ini contohnya. Bisa nggak nih? Kan cuma ditambahin semua. Tapi kalau ekspor dan impor di sini muncul ya, di sini kan tidak ada ekspor dan impor ya. Nah, berarti kan kalau ekspor dan impor pendapatan negara itu akan dapat ketika ekspor apa ketika impor? Ekspor, Pak. Nah, ekspor kita dapat uang. Ketika kita mengekspor, tapi kita ada juga yang diimpor, kita kan bayar nih. Berarti nanti semua ditambahkan kecuali ekspor dan impor itu merupakan selisih. Kalau lebih besar ekspornya berarti ditambah. Tapi kalau lebih besar impornya berarti dikurangi dengan hasil selisih tadi. Tadi pahami ya? Sok, berapa jadinya? Government expenditure-nya adalah nilainya 110 ya, 110 500 ya kan? Kemudian wage itunya adalah 85. Kemudian society expenditure adalah 240. Kemudian interest bunga itu ya 75 200. 75 200. Kemudian ekspor dan impornya langsung aja diselisihin. Berarti ditambah ekspor ya 45.200. Kemudian ditambah dengan rental ya, rent itu adalah 90.000. Kemudian ditambah dengan investasi 120.000. Kemudian ditambah, dikurang ya, kurang 440.000 karena dia adalah impor. Kemudian tambah dengan profit. Temunya 725.500. Benar nggak? Jadi kalau yang ini dia antara impor dan ekspor ini harus selisih. Ekspor dan impor. Ini, nah dengan ini harus selisih. Minus. Karena dia mengeluarkan dan ada yang didapat. Ekspor dan impor. Gitu ya. Kemudian kita lanjut berikutnya tentang pertumbuhan ekonomi. Gimana nih pertumbuhan ekonomi? Dengan perekonomian yang tumbuh. Ini dapat diartikan bahwa ada peningkatan nilai ya, baik itu nilai barang ya, baik itu adalah nilai jasa ya, atau nilai produksi di dalamnya gitu kan. Produksi di dalamnya. Nah, berarti peningkatan ini ya dihasilkan oleh suatu perekonomian nasional ataupun regional dari suatu periode ke periode berikutnya. Pertumbuhan ekonomi ini biasanya diukur dengan menggunakan nilai PDB ya, atau namanya PDRB real ya, dalam hal ini ada PDB atau PDRB harga konstan pertumbuhannya. Kemudian menurut Budiono tahun 85 ya, di situ ada yang namanya pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita atau pendapatan per kapita dalam jangka panjang gitu. Dalam jangka panjang. Kemudian pertumbuhan ekonomi ini biasanya diukur ya dengan menggunakan nilai PDB dan PDRB real ya, atau PDB atau PDRB harga konstan di situ. Ini rumus pertumbuhan ekonomi ya. Pertumbuhan ekonomi sama dengan PDBT dikurangi dengan PDBT dikurangi dengan 1 ya setahun sebelumnya. Ya,
PDBT dibagi dengan PDBT tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya. Sehingga dengan adanya rumus pertumbuhan ekonomi itu terakhir dikalikan dengan 100%. Gitu. Maka di sini ada nih keterangannya bahwa PDBT itu adalah PDB tahun ke-T. Nah, PDBT T-1 adalah produk domestik bruto tahun sebelumnya. Jadi tahun T itu adalah tahun sekarang atau tahun yang akan dicari nilainya, tergantung dari berdasarkan dari yang namanya harga konstan di situ. Nah, kemudian ini ada contoh soal nih. Contoh soalnya di situ. PDB Indonesia ini tahun 2008 ya adalah sebesar 467 triliun. Sedangkan PDB pada tahun 2007 ya adalah 420 triliun. Maka berapakah tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 ya jika diasumsikan harga tahun dasarnya ya berada pada tahun 2007. Jadi ini PDB berarti adalah 467 ini dikurangi dengan tahun sebelumnya berarti 420 ya dibekali 100%. Berarti ini 467 dikurangi dengan 420 ya. Berarti kan 47 nih per 420 berapa hasilnya kali 100% ketemu 11,19%. Kemudian berbicara tentang pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan nilai GDP real dan bukan GDP nominal. GDP real itu dihitung berdasarkan harga konstan. Tapi kalau di GDP nominal dihitung berdasarkan dengan harga yang berlaku saat ini. Pendapatan nasional ini pada perekonomian sederhana. Misalnya ada pelaku ekonomi ya, yang pada perekonomian tertutup ya, ada namanya rumah tangga konsumen, RTK, ada rumah tangga produsen atau RTP. Nah, ini contoh. Ini misalnya pendapatan faktor produksi ya, baik itu berupa gaji, berupa upah, ya sewa, bunga, dan keuntungan. Di aliran kedua, dia ada yang namanya pengeluaran rumah tangga konsumsi. Jadi aliran pertama tadi dan aliran kedua ini antara perusahaan dan rumah tangga ini satu kesatuan yang utuh. Kenapa? Dia adalah produsen, dia adalah konsumen. Jadi alirannya gimana Pak? Alirannya jika perusahaan ini membuat suatu barang atau jasa ya, dia juga di sini mengeluarkan ada di aliran pertama yang dia keluarkan nih untuk rumah tangga. Dia ngeluarin gaji, dia ngeluarin upah, dia ngeluarin harga sewa, dia ngeluarin bunga, dia ngeluarin dapat keuntungan. Dikasih ke karyawan ya, kemudian kasih ke rumah tangga. Aliran keduanya rumah tangga pun butuh yang namanya kebutuhan. Ya akhirnya di situ juga butuh yang namanya keuangan produksinya nih dialihkan ke sini sampai ke perusahaan kembali. Ya. Jadi ini siklus. Namanya siklus berarti secara otomatis ya pendapatan dan pengeluarannya adalah sama. Kemudian ada lagi pendapatan nasional pada ekonomi yang tertutup. Ini ada rumah tangga ekonomi. Kegiatan ekonominya itu ada yang pertama rumah tangga konsumen, RTK. Yang kedua adalah rumah tangga produsen, RTP. Dan yang ketiga ada rumah tangga negara, RTN. Kalau kita gambarkan begini secara siklusnya. Jadi siklusnya mulai dari perusahaan ini. Ya, perusahaan ini ketika dia ini ya banyak hal di sini. Bisa juga Anda bermulai dari pinjaman lembaga keuangan atau rumah tangga ya. Nah, lembaga keuangan lah, saya mulai dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan dia menggunakan ada pinjaman untuk penanaman modal dalamnya. Salah satunya juga dari rumah tangga, mereka yang punya uang juga dari hasil tabungan ini ke lembaga keuangan ya, melakukan pinjaman buat nanamin modal itu buat investasi buat perusahaan. Ketika perusahaan ini berinvestasi, maka langkah selanjutnya perusahaan ini untuk bisa memenuhi kebutuhan yang namanya kebutuhan rumah tangga. Tetapi kebutuhan rumah tangga pun pemerintah ini juga minta pajak kepada perusahaan. Perusahaan dia punya pajak, bayar pajak perusahaan ke pemerintah. Pemerintah pun otomatis ini juga mengeluarkan adanya pajak ya ibaratnya ke perusahaan juga. Ada juga konsumsi rumah tangga dari pemerintah yang dibutuhkan membeli ke perusahaan juga. Bahkan di sini ada juga pengeluaran pemerintah gitu ya. Nah, sehingga dengan perubahan ini ada pajak yang namanya pajak individu yang dikeluarkan juga oleh rumah tangga ya dan bayar ke pemerintah. Dan rumah tangga ini selisih keuntungannya atau selisih hasilnya gunakan buat tabungan lembaga keuangan dan terus berputar. Itu adalah tentang tertutup ya, yang pendapatan nasional ekonomi tertutup. Kemudian
Ada lagi pendapatan nasional pada perekonomian yang terbuka. Pada perekonomian terbuka ini ada 4. Ada rumah tangga konsumen RTK, ada rumah tangga produsen RTP, ada rumah tangga negara RTN, ada keempat rumah tangga luar negeri MLN. Kalau kita gambarkan lebih sikros lagi nih alur-alurnya. Aliran pertama dia berada pada mana tuh aliran pertama? Perusahaan. Nah, mulai dari luar negeri nih ya. Ini sampai ke luar negeri nih. Aliran pertama yang ini nih, pendapatan produk produksi, nggak kelihatan ya. Nah, ini yang pertama ini. Bentar. Ini nggak kelihatan atasnya. Ini soalnya terhalang sama ini. Nah, ini ya. Ini aliran pertama. Aliran pertama ini dia adalah pendapatan produksi dari faktor-faktor produksi. Dari mana, Pak? Alirannya dari perusahaan. Perusahaan ya, dia pun sama, perusahaan ini juga dia menghasilkan produksi, dia menghasilkan produksi, kemudian sebagian barangnya itu dikonsumsi oleh rumah tangga. Rumah tangga di sini bisa rumah tangga masyarakat ya, sebagai konsumen, atau bisa rumah tangga pemerintah di sini. Kemudian ada lagi perusahaan juga mengeluarkan aliran kedua, bahwa perusahaan itu bayar pajak, ada yang namanya pajak perusahaan. Ini adalah pajak pemerintah. Ini ada rumah tangga, sini kan aliran pajaknya pajak individu pada pemerintah di sini. Sehingga dengan adanya rumah tangga, ada aliran pajak individu ini kepada pemerintah ya. Dengan sendirinya pemerintah pun akan menggunakan pengeluaran pemerintah untuk belanja ke perusahaan. Begitu berumah tangga dengan aliran keempat, dia akan membelanjakan belanjanya ke perusahaan untuk belanja kebutuhan rumah tangga. Kemudian selanjutnya rumah tangga juga dia akan mengalirkan tabungan, institusi keuangan, dan perbankan dan segala macam ya. Nah ini aliran tabungan. Yang ketujuh adalah aliran pinjaman. Kalau dia nggak punya uang nih, ini institusi keuangan ini akan meminjamkan uang. Pinjaman uang buat siapa, Pak? Buat luar negeri, buat penanaman modal ya, penanaman modal dalamnya untuk aliran investasi. Ya, uangnya dari mana? Dari rumah tangga juga di sini. Karena bank itu nggak punya uang, bank itu hanya punya pihak namanya pihak dana pinjaman, pihak ketiga gitu. Kemudian ada juga rumah tangga melakukan adanya impor. Impor, aliran kelima adalah impor. Dia butuh untuk impor keluar dari luar negeri ke dalam negeri. Sehingga aliran selanjutnya adalah luar negeri membutuhkan juga ekspor pada perusahaan dari Indonesia sendiri. Nah ini alirannya sudah mulai aliran yang terbuka. Hubungan perusahaan, hubungan pemerintah, hubungan rumah tangga, dan hubungan luar negeri. Kemudian ada lagi pendapatan per kapita ya, atau pendapatan per income per kapita, pendapatan rata-rata suatu produk ke suatu negara ya. Ini pada periode tertentu. Ada lagi IPC. IPC itu digunakan sebagai alat ukur tingkat kemakmuran suatu negara pada suatu periode tertentu. IPC sama dengan GNP per Q di situ. Di mana GNP gross national product, Q-nya adalah di situ sebagai jumlah penduduk. Next, ini contoh ya. Ini contoh pendapatan per kapita beberapa negara. Ini misalnya ada nama pertama negara Malaysia. GNP per tahunnya adalah 328.640. Kemudian penduduknya dalam 31,6 juta orang. Kemudian pendapatan per kapitanya 10.400 ya. Kemudian yang kedua adalah Cina. Cina ini sebesar 7.844 ya, 240. Kemudian penduduknya adalah 1.265,2. Maka pendapatan per kapitanya adalah 6.200 ya. Filipina pendapatan GNP-nya adalah 337.930 ya. Kemudian penduduknya adalah 74,3 ya. Kemudian pendapatan per kapitanya 5.100. Empat Indonesia. Indonesia itu pendapatan per kapita GNP-nya adalah 800,680. Kemudian jumlah penduduknya adalah 216,4 ya. Pendapatan per kapitanya 3.700.000. Kemudian yang kelima India. India itu 3.393, 5.040 sorry. 3.393.540 rupiah. Penduduknya paling banyak tuh 998,1 juta orang ya, banyak banget. Pendapatan per kapitanya adalah sekitar 3.400 sama ya. Dengan Indonesia itu Indonesia segini aja udah dapat segini, ini apalagi berlipat-lipat nih. Ibaratnya kalau saya ibaratnya kayak 4 kali lipat nih Indonesia. Penduduknya itu bisa 5 kali lipat ya, 4 kali lipat penduduknya. Pendapatan per kapita GNP dibagi jumlah produk. Berarti GNP Filipina misalnya US dollar 378.930 dibagi dengan jumlah penduduknya 74,3. Nah, berarti GNP
378.930 dibagi 374 300.000. Temunya adalah 55.100 US dollar. Kemudian berbicara tentang masalah distribusi pendapatan. Nah, distribusi pendapatan di sini berarti memiliki pengertian penyebaran pendapatan ya pada suatu wilayah geografis. Untuk mengetahui ketimpangan pendapatan ya, maka kita bisa melihat ya dari koefisien Gini atau Gini rasio, atau bisa juga dari kurva Loren di sini. Ada koefisien Gini atau Gini ratio. Ini adalah ukuran ketidakmerataan ya atau ketimpangan agregat ya secara keseluruhan yang angkanya berkisar antara 0 pemerataan sempurna hingga 1 ketimpangan yang sempurna. Koefisien Gini ini dapat diperoleh ya dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dari kurva Loren dibagi dengan luas pengaruh bidang di mana kurva Loren itu berada. Nah, ini contohnya. Di kurva kumulatif pendapatan, ini penduduk ya. Jadi kurva Loren itu seperti ini. Jadi dia naik ya. Kemudian dia ada kurva di sini, kurva B ini turun. Ini adalah koefisien Gini, di mana kurva Loren itu adalah merupakan luas daerah bidang A dibagi dengan luas segitiga OPQ. Ini. Semua luas ini, berapa luas segitiga ini dikurangi dengan ini. Kalau di matematika itu namanya apa nih? Bujur. Bujur lingkaran. Busur. Kemudian ada lagi tabel 810. Adalah patokan nilai koefisien Gini. Nah, kalau nilai koefisiennya sama dengan 0, berarti distribusi pendapatannya merata sempurna. Kalau dia koefisien pendapatannya adalah 0 kurang dari X kurang dari 0,4, maka ada tingkat ketimpangan rendah. Kemudian kalau dari 0,4 kurang dari X kurang dari 0,5, maka tingkat ketimpangan sedang. Tapi kalau 0,5 kurang dari X kurang dari 1, maka tingkat ketimpangan tinggi. Kalau X sama dengan 1, maka tingkat merata sempurna dikuasai oleh satu pihak. Itu ya yang bisa saya sampaikan di pembahasan tentang yang namanya pendapatan nasional. Oke, kita langsung ini lagi ya, kita absen lagi. Dian Rahmat Nugraha ada? Hadir, Pak. Rahmat Hidayat? Hadir, Pak. Yuda Pratama? Yuda ada nggak? Hadir, di Pak. Hadir. Ini? Ada ya? Hadir, Kemudian hadir. Haryanto? Haryanto ada? Haryanto ada di itu nggak? Ada di Jimit nggak? Ada, Pak. Ada. Safitri Aliani? Hadir, Pak. Yuliandi Muhajirin Fahrizal? Ini izin ya? Iya, Pak, izin. Teti Novianti? Izin juga sama, Pak, kerja. Izin. Andini Meliana Wasari? Hadir, Pak. Andini ada? Hadir. Gak ada kabar? Andini hadir, Muhammad Pak. Irfan? Andini hadir, Pak. Andini ada ya? Muhammad Irfan ada nggak? Ada, Pak. Asep Setiawan? Asep Septian? Ada, Pak, hadir. Oke.
Naila Latifa Zahra. Hadir, Pak. Era Setianingsih. Hadir, Pak. Era ada. Hadir, Pak. Hadir, Pak, di sini. Shelly Mutia Nurifani. Hadir, Pak. Hanuna Salsabila. Hadir Pak, ada Pak. Stefani Anastasia. Hadir, Pak. Stefani ada. Hadir, Pak. Hadir, Pak Stefani. Nggak ada kabar? Iko Ada Dwi. Pak, ada. Ada. Stefani hadir Pak. Hadir, oke. Iko Dwi Maharini. Hadir, Pak. Dewi Asti. Hadir, Pak. Oke. Oke, monggo silakan jika ada sharing atau pertanyaan dipersilakan. Silakan. Mas Rohmat sama Haryanto gantian ya. Sok, mau siapa dulu? Rohmat dulu. Saya dulu nggak apa-apa Pak. Boleh, silakan. Jadi mau yang saya tanyakan yang GDP menurut lapangan usaha di Indonesia ya Pak. Kan ada pertambangan. Nah kan yang sedang viral sekarang itu tentang timah yang dikorupsi sampai kerugiannya nyampe 271 triliun ya Pak ya. Nah itu berpengaruh nggak sama pendapatan nasional kayak di korupsi seperti itu Pak? Nah itu bagaimana Pak pendapatannya selama hampir berapa tahun tuh korupsinya dan baru ketahuan tahun ini gitu Pak? Oke, tentang ini ya, tentang pertambangan ya, tentang timah tadi ya. Jadi korupsi ya, termasuk tidak dengan ini ya, dengan pendapatan nasional berkurang apa tidak gitu ya. Terus dari itu dari Mas siapa tadi? Arianto? Jadi Pak terkait absen Dari apa Mas saya Rohmat? sudah absen benar? Absen sudah hadir Mas Arianto. Oh, sok monggo. Mas Arianto silakan. Izin bertanya Pak. Monggo silakan. Yang belum divalidasi apa harus mengisi lagi di WA atau gimana Pak? Itu kan langsung aja di pertemuan kedua ketiga kan sama aja, satu absennya tinggal dirubah aja itunya tuh. Yang not yang di atasnya. Sudah Pak. Ya tinggal ke Bu Yana ya nanti untuk validasi KRS-nya. Baik Pak, terima kasih Pak. Monggo. Tadi oke, saya jawab dulu sambil nunggu kayaknya nggak ada ya. Kayak tadi berhubungan dengan ini ya pendapatan nasional ya. Salah satunya ada marak banget yang hari ini isu yang memang benar-benar baru yang saat ini baru ketahuan ya. Ada ya isunya itu 271 T ya. Ya itu dari korupsi timah ya. Di mana usaha itu dia merupakan adalah usaha ya yang dimanakan dia merupakan dari salah satunya adalah sektor pertambangan ya. Nah ini dampaknya yang secara signifikan ya pada pendapatan nasional dan GNP suatu negara ya. Nah ini secara otomatis ya pengaruh banget ya karena uang negara kita kan berkurang ya, harusnya itu menjadi pendapatan sementara pendapatannya itu tidak sampai dan akhirnya digunakan oleh sekelompok orang yang tertentu yang memang menggunakan uang tersebut ya. Sama halnya ada jenis kayak money laundry ya, ada mungkin korupsi dan sebagainya, itu agak hati-hati. Orang money laundry itu kan juga sama. Jadi uang kas negara juga yang harusnya didapatkan kemudian tidak didapatkan karena dibawa kabur ya oleh orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab sekelompok orang. Dan biasanya itu mereka bekerja sama. Kerjasamanya
mereka menaruh menitipkan uang-uangnya tidak dalam rekening mereka atau atas nomor rekening siapa yang dititipkan gitu. Nah seolah-olah nanti tinggal bagi hasil itu seperti apa saya nggak tahu tuh. Itu adalah money laundering. Itu hampir sama dengan korupsi juga. Makanya kan korupsi dan money laundering juga salah satunya yang ini juga dipermasalahkan juga ya, dipermasalahkan bahwa yang namanya itu adalah melanggar ya dan juga mempengaruhi dengan pendapatan nasional. Nah kemudian ada lagi kalau kita berbicara tadi korupsinya bagaimana Pak? Ada sektor pertambangan timah nih. Ini bisa mempengaruhi nggak pendapatan nasional? Pasti mempengaruhi. Termasuk korupsi tadi. Apa nih Pak yang mempengaruhi dari hasil pertambangan? Misalnya ada namanya penggelapan pendapatan. Harusnya kan di unsur timah ini, usaha pertambangan ini kan dia dapat pendapatannya utuh misalnya. Tapi ada sebagian pendapatannya itu yang digelapkan. Itu namanya penggelapan pendapatan. Penggelapan pendapatan ini juga merupakan salah satu korupsi yang dapat menyebabkan adanya penggelapan pendapatan negara. Seperti tidak hanya timah ya, bisa juga penggelapan pajak, penggelapan royalti atau pendapatan lain yang seharusnya diperoleh dari usaha pertambangan ya, ini sama juga, ya kan? Nah, hal ini juga bisa mengurangi artinya kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan nasional kita. Jadi yang jelas kalau namanya sudah ada penggelapan dana ya, pendanaan pendapatan segala macam, ini otomatis akan berpengaruh besar. Kedua, bisa juga tentang ketidaksetaraan distribusi pendapatan. Maksudnya apa? Korupsi ini dapat menyebabkan adanya ketidaksetaraan ya, dalam distribusi pendapatan, di mana sebagian keuntungan yang dihasilkan dari sektor pertambangan tadi ya ini hanya dinikmati oleh segelintir individu atau kelompok tertentu saja. Sementara sebagian besar masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang adil. Hal ini juga dapat merusak adanya kesejahteraan ekonomi nasional secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga adalah investasi yang tidak efisien. Di mana investasi yang tidak efisien adalah korupsi yang dapat menyebabkan investasi yang tidak efisien dalam sektor pertambangan, ya. Di mana adanya proyek-proyek yang dipilih tadi itu dia berdasarkan dari kriteria ekonomi yang rasional ya, tetapi juga berdasarkan dari pertimbangan politik ya atau hubungan yang tidak sehat. Ini dapat mengurangi ya, adanya produktivitas dan adanya kontribusi sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang keempat ada yang namanya kerusakan lingkungan. Ya. Kerusakan lingkungan ini adalah korupsi juga. Dia dapat menyebabkan adanya pengelolaan sumber daya alam ya yang tidak bertanggung jawab dan merusak lingkungan. Ya. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan timah ya, ini juga yang tidak berkelanjutan. Ini dapat juga mengurangi nilai jangka panjang ya dari sumber daya alam tersebut dan dapat mengurangi kontribusi sektor pertambangan terhadap GDP dan pendapatan nasional. Jadi jelas ya bahwa yang namanya korupsi dalam hal ini dalam usaha pertambangan misalnya timah atau sektor lainnya ini bisa juga memberikan dampak yang signifikan terhadap faktor pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, bagaimana sekarang kita berpikir ya selaku orang akademisi bagaimana mencegah dan mengurangi korupsi ya adalah kunci yang memastikan bahwa sektor-sektor ekonomi terutama sektor yang paling vital ya ini dapat memberikan kontribusi yang maksimal ya terhadap kesejahteraan nasional. Ini PR bersama, yang jelas ini adalah PR dari pemerintah bahwa bagaimana nih untuk hukum ya yang memang bisa membuat efek jera buat para korupsi yang ada di Indonesia. Ini sih yang berhubungan dengan itu Mas Rahman. Gitu. Ada tanggapan? Silakan. Mas Herman silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yuda, mohon maaf itu papernya di mute dulu. Soalnya terdengar. Itu speakernya dari Mas Herman. Udah Mas Yuda, Pak. Udah. Bisa dimulai, Pak? Boleh silakan. Terkait korupsi apa enggak? Sebelum kejadian 271 triliun ini kan sudah ada nih Pak anggota KPK yang 27 orang itu korupsi juga ya Pak. Dia kalau nggak salah itu kena suap dengan anggota lainnya Pak ya.
dari dari tahanan tahanan KPK Pak. Terus bagaimana sih Pak perbaikan KPK sendiri ya Pak ya, sedangkan anggotanya juga kena kasus suap juga Pak gitu. Gimana itu Pak perbaikan dari pemerintah dan KPK juga gitu Pak. Mohon maaf di luar pelajaran bertanya Pak. Terima kasih. Oke, baik, Mas Suherman. Berbicara tentang masalah kasus korupsi ya, kasus korupsi itu kan berarti ya kita memang ada lembaga, salah satunya adalah KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, KPK saat ini posisinya itu ada di bawah pemerintahan, jadi bukan independen. Nah, beda halnya kalau KPK ini independen dan dia bisa ibaratnya bergerak tanpa harus ada persetujuan dari pemerintah, dalam hal ini pimpinan kepala negara ya, mungkin itu akan lebih aman ya hubungan dengan ini. Nah, tapi undang-undang di Indonesia pun saat ini belum ada yang membuat pasal atau mungkin hukum untuk efek jerah buat para koruptor di Indonesia, ya kan? Dari dulu zamannya Gayus Tambunan yang dulu korupsi pajak ya, yang itu sampai miliaran juga zaman dulu ya. Kemudian juga beraneka ragam tuh kasus korupsi dan segala macam. Dan hal-hal yang korupsi ini atau namanya gratifikasi pun banyak ya, seperti hal-halnya di tingkat daerah ya, hal-hal yang ibaratnya yang katanya cuma ibaratnya uang kecil saja, itu kalau tidak dikasih juga itu kita juga diperlambat pelayanan dan segala macam. Itu gratifikasi juga sama sebenarnya, kalau saya mengatakan itu juga salah satu unsur dari timbulnya munculnya korupsi. Jadi budaya yang memang dibentuk dari kita adalah budaya yang memang sudah dari turun temurun ya, yang sudah ada. Nah, tapi Indonesia saat ini pun belum ada undang-undang yang benar-benar untuk membuat efek jerah korupsi. Nah, karena berat gitu, karena kita bukan di ranah pemerintahan, kita juga bukan orang yang ibaratnya memegang kebijakan ya, kita hanya sekedar sebagai pengamat, dalam hal ini akademisi, sebagai pengamat politik ya, tetapi dengan sendirinya kita tidak bisa mengatakan bahwa bagaimana Pak solusi yang terbaik, tidak bisa, kecuali kalau teman-teman nanti setelah teman-teman dewasa, setelah teman-teman sudah cukup ada kesempatan teman-teman untuk bisa bergabung di pemerintahan, baik itu pemerintahan daerah, pemerintahan nasional RI ya, ada DPRD, DPR RI, atau mungkin kementerian, atau bahkan jadi pimpinan-pimpinan tertinggi ya, kementerian, atau mungkin jadi presiden ya, silakan. Itu teman-teman tidak hanya berbicara tentang hukum, tentang apapun, tapi teman-teman bisa sebagai penyumbang, teman-teman juga bisa sebagai pembuat kebijakan, karena kebijakan itu dibuat dari orang-orang yang memang mereka punya yang namanya kekuasaan, mereka yang punya wewenang, mereka yang punya ditugasi, tanda tangan mereka itu berpengaruh terhadap apa yang menjadi keputusannya. Sementara kita sebagai wakil rakyat, sebagai rakyat yang diwakili sama anggota dewan DPR dalam hal ini, atau pemerintah yang memang notabene orang yang kita indikan ya, yang kita berikan ya, dan segala macam, sehingga Mas Yuda di unmute dulu, Mas Yuda. Yuda Pratama, unmute dulu. Mas Yuda Pratama. Oke, saya bisukan semua dari ini ya, dari admin aja. Oke. Jadi gini. Dibisukan dulu, bisukan dulu. Biar suaranya enggak bandwidth. Oke, kembali ke tadi. Yang jelas, jika teman-teman tidak mempunyai kekuasaan, teman-teman tidak punya wewenang, teman-teman tidak punya suara untuk sampai ke pemerintahan mengenai dengan kasus korupsi ini, berarti secara otomatis teman-teman adalah hanya menjadi orang yang memang ibaratnya tentang iya aja dengan kesepakatan itu. Karena kita sudah diwakili sama wakil-wakil rakyat yang ada di anggota DPR itu. Sehingga yang terjadi, hasil apapun kita tidak akan bisa mengubah segalanya. Jadi kalau ketika teman-teman punya keinginan untuk mengubah semuanya,
kita harus masuklah ke politik. Kita harus masuklah ke pemerintahan, teman-teman berada di sana, kemudian teman-teman, suara teman-teman bisa mewakili orang-orang atau bahkan bisa membuat kebijakan hukum dan sebagainya yang bisa berpengaruh terhadap seluruh hukum yang ada di kita di Indonesia. Tapi kalau teman-teman hanya sekedar biasa aja, teman-teman hanya sekedar warga negara dan memang tidak akan mau ke sana, berarti kita tidak akan pernah bisa mengubah semuanya. Karena yang diubah adalah orang-orang yang berada di atas, orang-orang yang berada di pemerintahan. So, dari sekarang teman-teman berpikir bahwa yang namanya pemerintahan itu dia adalah merupakan satu kesatuan organisasi yang besar. Sehingga organisasi itu apapun keputusan dan kebijakannya gantung dari yang namanya. Ini Mas Yuda mau ngomong atau mau gimana? Ini Mas Yuda ini kayaknya nggak ikut kelas kita ya? Yuda Pratama kayaknya nggak ikut kelas kita deh. Kayaknya nggak ada absen juga atas nama Yuda. Ikut. Jadi nggak saya bilang suruh ini kalau mau ngomong dulu silakan. Jangan pas lagi ini kemudian malah ini. Cok Mas Yuda mau ngomong dulu silakan. Udah saya unmute lagi, nyalain lagi. Oke ya, jadi kasus korupsi terserah ya teman-teman, kalau teman-teman mau pemegang kebijakan ya sebagai policy di pemerintahan, yuk teman-teman masuk ke dalam ranah pemerintahan. Kita di ranah rakyat, kita ada ranah ibaratnya pengamat. Seperti hanya teman-teman melihat bola, pemain bola itu lebih sulit dibandingkan dengan kita pengamat ya. Penonton lebih pintar dibandingkan dengan pemain bola aslinya. Sama dengan saat ini. Kita hanya bisa mengkritisi apapun, sementara kasus korupsi yang 271T pun itu belum ditetapkan hukumnya seperti apa, karena juga masih dalam proses persidangan dan segala macam, dan kita tidak bisa menjudge atau apapun itu ya. Karena banyak hal di situ, ada banyak namanya berita yang sudah kita terima, tidak mesti kita telan mentah-mentah itu benar. Satu, kita pahami bahwa berita itu benar apa tidak. Ketika masih dalam proses persidangan berarti belum real, bisa benar bisa salah, itu baru isu. Ketika itu masih isu berarti kita tidak bisa mengatakan atau dia benar apa salah, nggak bisa, kecuali sudah ada putusan pengadilan, ya kan. Kedua, ketika kita menerima informasi dan memang informasi ini kurang valid, kalau itu atas nama teman kita atau yang bisa kita konfirmasi tabayun kalau dari Islam itu. Sehingga apa yang kita bicarakan, apa yang kita inikan semuanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi jangan sampai kita melihat dari berita hoax dan segala macam yang ada pun ya belum bisa. Saat ini di hasil pemilu aja di MK lagi pada ibaratnya menggugat. 01 dan 03 lagi menggugat. Kita nggak bisa mengatakan nanti hasilnya bagaimana, nggak bisa. Saat ini yang ada mereka sedang berproses. Yang namanya netizen, yang namanya ibaratnya masyarakat, dan memang itu akan terus mengikuti yang namanya perkembangan itu. Karena saat ini kan manusia bergeraknya beda. Manusia saat ini adalah manusia sebagai makhluk media sosial, bukan lagi makhluk sosial yang biasanya ngumpul kemudian berdiskusi yang panjang lebar. Saat ini lebih condong kita lebih banyak menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi kita dengan dunia luar. Sehingga yang terjadi, apapun yang ada masuk di berita itu jangan langsung ditelan mentah-mentah itu benar. Nah, sebelum ada hasil putusan dari hakim, hasil putusan dari hukum apapun, itu baru kita bisa mengatakan iya. Biarkan serahkan pada pihak yang berwajib, pihak dari mereka yang ibaratnya yang mengurus dan segala macam ya. Kita tidak tahu mana yang sesuai, karena kan ada bukti dan segala macam kan. Sama halnya ketika teman-teman dalam keadaan apapun ya, kita tidak bisa melihat teman kita orang ngejelek-jelekin kita, nggak bisa. Jadi kita nggak gampang percaya karena mungkin hanya orang tersebut tuh kalau kita kenal dengan orang tersebut kita meminta tabayun, tanyakan keaslian dan segala macam sehingga kita tidak bisa mendapatkan informasi yang benar-benar valid dari berita itu. Jadi jangan sampai teman-teman termakan dengan berita itu karena isu yang ada di ini sedang digoreng itu mungkin 271T itu mungkin semua gabungan atau apa gimana juga kita juga belum tahu pasti kan.
Itu baru headline news dari berita, dan memang itu yang masih ini kan saat ini masih diperbincangkan ya sampai saat ini. Dan bisa juga itu terjadi seperti pengalian isu juga bisa ya, karena memang banyak isu-isu juga yang ada gitu kan, mulai dari berbagai macam hal di dalamnya. Sekarang apalagi lagi masa pemilu ya, ada mungkin kemarin permasalahan dari bansos, ada permasalahan dari kemarin korupsi timah, ada sebelumnya korupsi dari berbagai macam ya. Itu sampai dengan saat ini, sebelum kita benar-benar bisa mendengar hasil putusan hakim, ya kita belum bisa mengatakan itu benar atau itu salah. Seperti itu ya. Jadi bijaklah dalam menyikapi segala sesuatu. Jangan pernah kita tergiur, tergoda di media sosial untuk bisa mengkata-katain atau siapapun itu, karena manusia asalnya kita hanya manusia biasa. Kebenaran itu hanya milik Allah semata. Karena manusia lebih cenderung, lebih suka menjelek-jelekan orang lain. Berdoa sama Allah, lebih baik kita disembunyikan aib kita ya, tentang masalah kita, sehingga kita pun tidak akan menyebarluaskan aib orang lain kepada siapapun. Kecuali kalau itu fakta. Kalau fakta itu benar, tapi kalau itu belum fakta, nggak bisa. Karena saya melihatnya itu masih isu. Karena itu belum terbukti di pengadilan, maka tidak bisa kita bahas di dalam perkuliahan saat ini kita mengatakan itu benar, gitu. Tidak bisa. Ketika nanti sudah diputus hakim, dia sudah ada hukuman segala macam, oh berarti benar gitu. Nah saat ini masih belum, masih dalam proses. Seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup ya, sudah jam 12 ya, sudah azan juga, azan zuhur ya. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Kita sampai dengan nanti kita libur 2 minggu. Jadi mulai nanti hari Senin kita sudah mulai libur tanggal 8 ya. Tanggal 8 ini sudah mulai libur. Ini libur Mas mau lebaran sampai dengan nanti tanggal 20. Tanggal 22 kita baru mulai masuk kembali. Jadi 2 minggu ke depan kita libur ya. Saya ucapin minal aidin wal faizin ya. Taqabbalallahu minna wa minkum ya, karena kita ketemunya online ya. Nanti kita ketemu lagi di online-nya di 2 minggu yang akan datang. Ya mohon maaf lahir batin ya, selamat dalam pengajaran, dalam mata kuliah mikro dan makro dalam 3 pertemuan kemarin sampai dengan hari ini. Ya apabila ada kata yang kurang baik, yang kurang berkenan ya di dalam perkuliahan, semata-mata ini hanya ibarat kita menjelaskan transfer knowledge, ibaratnya transfer keilmuan yang memang berbicara tentang masalah fokus diskusi apa yang mau kita bahas di dalam setiap pertemuan. Sehingga apa yang teman-teman dapatkan diskusi ini ya bisa menjadi manfaat ya buat teman-teman dalam pengembangan ilmu ke depannya. Karena prinsipnya seorang mahasiswa dan mahasiswi itu bisa berpikir secara rasional, bisa berpikir secara prinsipal ya, tidak terlalu textbook ya. Lebih condongkan dengan permasalahan yang ada apa, kemudian dikembangkan menjadi solusi, apa alternatif solusinya yang bisa kita berikan buat pemerintah atau umumnya bisa buat diri kita pribadi. Jadilah semakin lama semakin kita bijak dalam menyikapi permasalahan segala hal apapun, semakin hari semakin dewasa, sehingga apapun yang kita harapkan, kebijakan apapun di dalam pemerintah kita doakan yang terbaik agar Indonesia kedepannya menjadi negara yang baik, negara yang maju ya, mencapai generasi emas kedepannya di tahun 2045 target dari Bapak Presiden kita. Terima kasih, sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Laidul Faizin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum semuanya. Monggo sama-sama.